Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mari kita bersama-sama berikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Dan terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Yang saya hormati rekan seperjuangan, anggota DPR RI hadir di sini, Mbak Putih Guntur Soekarno, Pak Sofiantan, dan Bung Onco. Tepuk tangan yang meriah bagi beliau bertiga. Nanti juga akan hadir beberapa anggota fraksi PD Perjuangan. Saya minta dengan seizin Ibu Mega untuk ikut hadir di Universitas Bung Karno ini supaya bisa melihat bahwa ini bukan sekedar perguruan tinggi. Ini adalah mata air pengetahuan yang bersumber dari Bung Karno, proklamator kita. Karena itulah penting untuk melihat di sini bersama dengan rekan-rekan mahasiswa. Berbahagialah Anda semua di Universitas Bung Karno, dan kami akan memberikan energi terbaik sebagai dosen tetap di UBK maupun juga sebagai warga negara Indonesia, bahwa Universitas Bung Karno mengemban tugas sejarah yang sangat penting untuk menggali seluruh ide, pemikiran, gagasan, cita-cita Bung Karno. Tepuk tangan buat para mahasiswa. Juga yang saya hormati dan banggakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Bung Romi Soekarno. Terima kasih. Tadi saya dengar pidatonya juga sangat menggelegar tentang geopolitik Soekarno. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Universitas Bung Karno, Bapak Marhendra Putra, tepuk tangan yang meriah buat beliau. Ibu Rektor Dr. Insinyur Sri Mumpuni Ngesti Rahayu, bersama dengan seluruh jajaran rektorat, senat, para dekan, dan seluruh sivitas akademika yang kami hormati. Bung Moderator, Bung Franky Paulus, dan rekan-rekan pers semuanya. Suatu kehormatan bagi saya bisa berada di UBK. Pertama kali saya masuk di kampus di Jalan Kimia nomor 20 ini. Di sini tadi saya merasakan, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa tugas sejarah kita sangat penting, terlebih dalam menghadapi situasi-situasi pergolakan dunia dan juga situasi nasional kita yang telah menyentuh persoalan terkait dengan kedaulatan kita sebagai bangsa, karakter kita sebagai bangsa, dan juga bagaimana cita-cita Bung Karno dalam ekonomi berdikari. Karena itulah saya tidak bermaksud, mohon maaf, untuk menggarami lautan. Karena saya tahu di sini begitu banyak pemikir-pemikir, dosen-dosen yang telah mengkaji pemikiran Bung Karno sehingga menjadi bagian dari nafas kehidupan. Apa yang saya sampaikan hanya memberikan suatu perspektif pemikiran kritis dari Bung Karno untuk kita gali. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang republik ini, berbicara tentang bangsa ini dan dunia, kita tidak perlu ide-ide yang baru. Kita cukup menggali dan menjalankan seluruh ajaran dan pemikiran Bung Karno, saudara-saudara sekalian. Ada menanyakan, ini teknik kimia ngapain datang ke sini? Sarjana teknik kimia. Saya jelaskan, memang teknik kimia itu awal pendidikan S1 saya. Tapi teknik kimia ini sebenarnya menerapkan berbagai model matematika, model untuk memahami sifat fisika, sifat kimia, dan merancang suatu proses produksi agar menghasilkan suatu outcomes yang berguna bagi kehidupan. Maka meskipun saya teknik kimia, karena pada tahun 87 saya sebagai ketua senat Fakultas Teknik UGM saat itu menghadapi suatu kebuntuan politik akibat hegemoni, suatu kekuasaan yang sangat otoriter dari Presiden Soeharto yang hanya ditopang oleh kekuatan ABG, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Maka sebagai anak muda saat itu mencoba mencari ruang-ruang ekspresi politik, meskipun itu tidak mudah. Maka saya bersama Mbak Esti yang sekarang Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan,
itu ikut kampanye pada tahun 87. Ibu Mega datang ke Jogja, kampanye di alun-alun utara pada tahun 87. Sebagai ketua Senat, kami menginisiasi bersama-sama para senior generasi Demokrat kampus. Karena kecil saya membaca buku Mas Tok, bapakku, ayahku guruku, kawanku guruku, maka kemudian terbangun emotional bonding. Sehingga ketika pertama kali melihat Ibu Mega di alun-alun utara Yogyakarta, muncullah emotional bonding itu, dan disitulah saya berjanji kelak kalau sudah memenuhi persyaratan pendidikan setidak-tidaknya S2, juga syarat-syarat ekonomi berdikari, saya akan bergabung ke partainya putrinya Bung Karno, Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena itulah kami menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya izin pada beliau untuk menyampaikan kuliah umum ini, dan itulah sedikit perkenalan tentang saya, mengapa chemical engineers itu akhirnya masuk di dalam dunia politik dan mengkonstruksikan dua teori yang juga berbasis dari kepemimpinan Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, geopolitik Soekarno yang menjadi tema sentral pembahasan kita hari ini sangat relevan untuk kita bahas. Nanti kita akan mencari jawaban mengapa muncul hegemoni dari kekuatan Amerika Serikat dan kemudian melakukan suatu aksi unilateral negara yang berdaulat seperti Venezuela dengan mudahnya yang menculik presiden Venezuela tersebut. Mengapa Ibu Mega kemudian menolak ketika kekuatan unipolar Amerika Serikat menyerang Irak, dan kemudian muncullah berbagai krisis di Timur Tengah? Mengapa muncul krisis di Selat Taiwan? Mengapa Selat Malaka begitu strategis dalam konstelasi politik dunia? Mengapa Selat Hormuz? Ini merupakan bagian yang akan kita bahas tentang pentingnya aspek-aspek geografi, geostrategi, dan geoekonomi yang menentukan cara pandang kita sebagai bangsa. Karena itulah sebelum saya mulai, saya akan bacakan pantun dulu. Ya. Universitas Bung Karno bukan perguruan tinggi biasa. Ia melekat dengan pemikiran Bung Karno, Bapak bangsa. Pemikirannya bagi umat manusia sedunia agar bebas dari penjajah dalam segala bentuknya. Kita buat di jalan kan. Yang kedua, ini karena tadi Pak Daniel ya, Pak Asto, nanti mahasiswa kritis bagaimana? Tidak apa-apa, kampus mengemban misi dengan kebebasan akademik. Di sini kita bisa berbicara apapun tentang Republik ini. Maka terinspirasi tadi saya buatkan pantun buat mahasiswa. Mahasiswa UBK sangat kritis, berjuang dengan watak sang marhenis. Karakternya progresif revolusioner, bukan revisionis. Tekadnya kuat hadapi kaum imperialis. Tepuk tangan buat Pak Daniel. Karena beliau bilang ke saya, Pak, mahasiswanya kritis. Tidak ada masalah. Karena Republik ini dibangun dengan pemikiran-pemikiran kritis, saudara-saudara sekalian. Itulah tradisi intelektual Soekarno. Post-kolonial, post-struktural, beliau berpikir tentang berbagai dialektika kita sebagai bangsa terjajah dengan dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kebudayaan suatu bangsa tercermin dari peradaban bangsa. Ia hadir sebagai kristalisasi atas kondisi geografis, sejarah, value system, falsafah bangsa, dan juga gambaran kolektif tentang masa depan bangsa tersebut. Ini yang diingatkan oleh Bung Karno ketika bertemu dengan Kennedy. Bung Karno mengingatkan bahwa Amerika Serikat bukanlah kekuatan imperialis. Amerika Serikat merdeka sebagai kekuatan anti-nekolin yang pertama. Karena itulah Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927 dengan spirit pembebasan bangsa Amerika dari kolonialisme Inggris. Ini menyentuh aspek strategic culture. Apa itu strategic culture? Strategic culture suatu bangsa
memuat suatu gambaran strategi kebudayaan suatu bangsa di dalam mentransformasikan dirinya guna memenuhi standar kemajuan di dalam mencapai tujuan nasionalnya yang terkait dengan strategi keamanan dalam perspektif luas dari negara tersebut. Diyakini bahwa perilaku kekuasaan tidak terlepas dari kultur bangsa dan lingkungan wilayah di mana bangsa tersebut tinggal. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mungkin bermimpi mau doa 24 jam per hari agar Australia benua itu berada di utara kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin mau kita doa 24 jam per hari. Yang namanya benua Australia itu selalu di selatan kita. Inilah yang dipikirkan oleh Bung Karno. Maka geografi selain membentuk yang namanya kultur suatu bangsa, yang ketika dikaitkan dengan cita-cita bangsa itu melahirkan strategic culture, maka geografi adalah faktor permanen. Ini realitas yang harus kita hadapi. Dan terdapat hubungan yang erat antara geografi, masyarakat, sejarah, kultur, identitas, dan pemerintahnya itu. Maka mengapa Indonesia ini sangat khas? Geografi memunculkan konsep penguasaan dan pengendalian wilayah dan ruang. Bung Karno muda, usia 17 tahun, belajar tentang watak-watak kapitalisme guna mencari jawaban mengapa Indonesia terjajah. Maka Bung Karno menemukan suatu watak-watak pemikiran geopolitik barat yang ekspansionis. Jadi apa yang dilakukan oleh Hitler? Ekspansionis. Yang dilakukan oleh Romawi sebelumnya ekspansionis. Dunia selalu dihadapkan pada krisis ketika cara pandang suatu negara terhadap dunia hanya disertai oleh paham-paham yang sifatnya ekspansionis tersebut. Karena itulah Soekarno melihat ada hubungan antara strategi culture dengan pandangan geopolitik suatu bangsa. Ini perenungan Bung Karno. Next, coba kita lihat. Bung Karno pada tahun ini yang pertama sebelum, jadi pada tahun 30-an Soekarno sudah berpikir tentang geopolitik. Ini imajinasi Bung Karno tentang Indonesia ya pada tahun 30-an. Beliau imajinasikan Indonesia itu sampai kepada Filipina. Jadi Filipina kemudian seluruh semenanjung Malaka ya termasuk Malaysia itu ada dalam angan-angan dan imajinasi Bung Karno tentang Indonesia. Bung Karno menyebut Pan Indonesia. Nah, di dalam pidato tentang pembahasan wilayah negara Indonesia pada tanggal 11-12 Juli 1945 ini yang menjadi suatu gambaran tentang cita-cita merdeka. Tetapi Bung Karno mengatakan dalam rapat tersebut, saya bukanlah seorang imperialis. Perjuangan saya sejak muda anti kepada imperialisme. Karena Filipina sudah merdeka, saya hormati kemerdekaan Filipina ini. Maka Bung Karno kemudian mengusulkan bahwa masa depan dunia di dalam teori geopolitik Mackinder tentang geographical pivot atau poros dunia berdasarkan cara pandang geografis, teori wawasan benua dari Mackinder. Soekarno melihat bahwa masa depan dunia bukanlah di Eurasia sebagaimana digambarkan dalam Mackinder tersebut. Nah, Soekarno kemudian mengoreksi teori Mackinder tersebut dan pada tanggal 11 Juli 1945 inilah yang di sebelah kiri sana gambaran Indonesia merdeka itu. Ini nanti di dalam turunannya mengapa muncul Banyang Malaysia. Ini sejarah kita. Bukan karena sifat kita yang ekspansionis, tapi karena keputusan sidang BPUPK 11 Juli inilah wilayah kita. Karena ketika kita membahas tentang suatu landasan daripada Indonesia merdeka, muncul aspirasi. Ada dari semenanjung Malaya, dari Brunei, dari Sabah, Sarawak, mereka datang. Mereka menyatukan dengan perjuangan anti imperialisme. Maka gambaran wilayah kita itu seperti ini. Termasuk memasukkan Irian Barat. Terjadi perdebatan yang sangat kuat. Termasuk Bung Hatta saat itu beliau
kurang setuju Irian Barat masuk ke kita, tetapi Bung Karno mengatakan di dalam suatu kesadaran geopolitiknya tentang wilayah Indonesia bahwa geopolitik adalah pengetahuan keadaan segala sesuatu yang berhubungan dengan geographical constellation. Itu kata Bung Karno. Bung Karno berpendapat bahwa Irian Barat ini bagaikan ujung tangan kita, tetapi kalau tanpa itu maka tubuh Indonesia Raya itu tidak lengkap. Maka Bung Karno mengatakan dalam perspektif pertahanan, Irian Barat secara historis, secara geologis, secara geografis dan kultural memang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu masuk di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ketika Irian Barat dikuasai Belanda, Bung Karno mengatakan itu bagaikan pisau belakang kapitalisme yang setiap saat bisa menusuk kita dari belakang. Maka ini cara pandang Bung Karno. Saya setiap hari mencoba ritual hidup saya memandang peta Indonesia ini setiap hari untuk melihat betapa hebatnya negara kita, tetapi salah keluar. Kita terus mencari-cari tentang Indonesia, padahal semua sudah dirumuskan dengan sangat baik. UBK inilah punya misi yang khusus, bahwa dengan mengkaji seluruh pemikiran-pemikiran Bung Karno secara akademis, kita akan buktikan bahwa pemikiran Bung Karno selalu relevan dan menjadi kompas bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Next. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian bagi Bung Karno, setelah menyatukan secara imajiner dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, Soekarno mengatakan bahwa Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar rangkaian 4 kata. Ia adalah satu nasional stat, ia satu jiwa kebangsaan, ia satu cita-cita yang melekat dengan kesadaran dari bangsa Indonesia untuk membangun suatu persaudaraan dunia. Maka geopolitik dalam konsep dari Sabang sampai Merauke, next slide, adalah sebagai national entity, ideological entity, social consciousness of man sebagai satu entity, dan juga state entity. Ini menurut saya suatu pemikiran yang luar biasa dari Bung Karno, nanti akan saya jelaskan. Nah, ketika menyusun teori geopolitik Soekarno, saya mencoba untuk merenungkan secara kritis. Ternyata inilah cara pandang Bung Karno. Inilah cara pandang mahasiswa UBK. Bahwa mahasiswa UBK harus punya cara pandang seperti Bung Karno berpikirnya. Dia mengintegrasikan 3 perspektif: society view, national view, dan global view. Kalau mahasiswa UBK hanya berpikir tentang Jakarta, hanya berpikir tentang Indonesia, tidak berpikir tentang kawasan regional, tidak berpikir tentang dunia, Anda belum layak menyebut sebagai mahasiswa UBK. Ini kalau kita mengacu pada pemikiran Bung Karno. Silakan Mbak Mia. Nah, saudara-saudara sekalian, maka saya mencoba merumuskan tradisi intelektual Soekarno. Ini juga buat saya ini menjadi suatu rumusan yang mendorong kita baik sebagai organisasi maupun sebagai pribadi bisa mendefinisikan apa itu the power of idea, apa itu the power of imagination, dan apa itu suatu semangat juang. Maka saya mencoba dalam perenungan dialektika pertama dari Bung Karno. Bung Karno itu membangun pemikiran berdasarkan sejarah Nusantara. Sejarah Nusantara kita ini luar biasa. Kita sudah menjadi bagian dari solusi dunia. Contohnya pada abad ke-7 ketika ada kerajaan Sriwijaya. Di abad ke-7 terjadi konflik di situ dalam Buddha antara Mahayana dan Tantrayana. Tanah air kita ini memberikan suatu ruang kontemplasi yang luar biasa, sehingga lahirlah Dharma Kitri di kerajaan Sriwijaya yang oleh kontemplasinya tentang Nusantara dia mampu merumuskan suatu konsepsi yang sangat baik tentang jalan yoga cara,
sehingga berakhirlah konflik dari mazhab yang berbeda dari Buddha. Demikian pula antara Syiah dan Sunni. Di negara lain itu bisa menjadi suatu persoalan, tapi di tempat kita ada Pancasila yang mempersatukan antara Kristen, Protestan, dan Katolik. Di negara lain bisa menjadi suatu potensi konflik, tapi di negara kita telah digali suatu mutiara tentang ketuhanan yang berkebudayaan oleh Bung Karno. Ini gambar Dharma Fitri. Jadi luar biasa dari rekam jejak sejarah kita. Inilah yang membangun dialektika Bung Karno dalam tradisi intelektual yang mempertemukan secara kritis antara sejarah Nusantara dan sejarah dunia. Contoh, dari sejarah dunia, Bung Karno melihat ketika dari abad ke-8, ketika feodalisme bekerja bersekutu dengan agama, yaitu gereja Katolik saat itu, muncullah suatu kesadaran untuk keluar dari berbagai ketertindasan sehingga lahirlah revolusi Perancis. Itu sebagai contoh. Revolusi Perancis kemudian mendorong abad Renaissance, pencerahan dalam ilmu pengetahuan, dan singkat cerita akhirnya mendorong penemuan-penemuan di bidang sains, teknologi, dan kemudian menciptakan mesin uap. Mesin uap menciptakan suatu revolusi industri, merubah watak kapitalisme dan imperialisme, kemudian mendunia, terciptalah penjajahan, muncullah kemudian suatu antitesanya, dan seterusnya. Itu dari dialektika pertama dalam tradisi intelektual Soekarno. Dan di dalam dialektika pertama ini, buat teman-teman mahasiswa, betapa pentingnya intellectual leadership. Ketika saya di sekolah di Prasetya Mulia, ada buku Committing for the Future. Itu karya Hamel and Prahalad. Di dalam Committing for the Future itu, meskipun dia berbicara organisasi bisnis, tetapi dari riset yang dilakukan oleh Hamel and Prahalad, dia juga menemukan bahwa suatu organisasi bisnis untuk bisa berkompetisi masa depan. Contoh Ericsson, dulu kan handphone kita, Mas Romi ini handphonenya Ericsson. Saya masih megang apa itu? Bukan, yang alat pager. Saya megang pager, Mas Romi udah megang Ericsson dulu. Nah, di situ itu kan akhirnya dia kalah berkompetisi. Mengapa? Karena dia tidak tahu arah masa depan. Maka untuk mengetahui arah masa depan, jangankan sebuah bangsa, suatu korporasi pun dia harus membangun intellectual leadership-nya. Di dalam Committing for the Future ini juga ditemukan bahwa mereka yang bisa memperebutkan masa depan harus membangun kepemimpinan intelektual. UBK ini menggembleng kepemimpinan intelektual kita, saudara-saudara sekalian. Nah, dengan tahu arah masa depan di dalam buku Committing for the Future, maka kita bisa merumuskan jalan migrasi terpendek. Katakanlah sekarang setiap kampus mengembangkan AI. Bagaimana kita punya migrasi terpendek untuk setelah AI apa? Setelah artificial intelligence ini apa? Oh, kalau kita baca bukunya Noah ya, itu kan akan digambarkan terjadi titik temu dengan psychological behavior, di mana mesin dengan algoritma itu akan menyatu dengan bioengineering. Itu arah yang diperkirakan sampai ke robotik dan sebagainya. Maka untuk mencapai ke sana kita harus memotong jalur. Untuk belajar TV kita nggak harus belajar tentang bagaimana radio transistor, TV transistor, nggak perlu. Tapi kita langsung bisa masuk. Itulah makna dari teori Committing for the Future. Ini dialektika yang pertama. Dan Soekarno selain menjadikan buku sebagai jendela dunia, juga Bung Karno berdialog, bahkan menghadirkan. Soekarno bisa minum teh sambil menghadirkan Sun Yat-sen di situ untuk berdialog. Soekarno bisa menghadirkan Mustafa Kemal Atatürk sambil minum teh dalam jamuan makan sore, dan kemudian dia berdialog secara imajiner. Itulah dialektika pertama. Teman-teman mahasiswa UBK, Anda harus membangun intellectual leadership dengan buku, dengan belajar dari sejarah dunia, belajar dari pemikiran tokoh-tokoh besar dunia. Baru masuk dialektika kedua tentang kondisi objektif rakyat Indonesia,
Di situ menggunakan pisau analisa materialisme historis, kemudian marxisme, nasionalisme, islamisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Ini ilmu pengetahuan selalu berevolusi, bahkan bergerak secara revolusioner. Maka kita juga harus menggunakan pisau-pisau analisis tersebut. Di PDI Perjuangan kami ajarkan Project Management Body of Knowledge. Kami ajarkan The Diary of CEO. Bagaimana cara berpikir tokoh-tokoh korporasi di dalam membuat korporasinya bisa mencapai suatu lompatan kemajuan, tetapi melalui pertumbuhan organisasi dari korporasi itu. Saudara-saudara sekalian, dari dialektika pertama dan kedua serta cara pandang Soekarno, society view, national view, worldwide view, lahirlah the power of idea, the power of imagination. Albert Einstein mengatakan imagination is more important than knowledge. Setuju tidak? Jadi imajinasi itu sangat penting. Saudara berimajinasi setiap hari sakit, sakitlah saudara. Itu. Maka imajinasi ini yang dibangun. Soekarno menggunakan kekuatan ide, imajinasi, dan gaze atau spirit. Bayangkan anak-anak muda sekarang. Kita lihat Anda datang ke Kota Lama, atau Anda datang ke Istana Merdeka sebagai lambang kolonialisme saat itu tahun 27-an. Kekuatan Hindia Belanda adalah kekuatan kolonialisme terbesar di dunia. Militernya hebat sekali. Pemerintahnya yang sekarang kalah. Karena dulu di bawah gubernur ada Karisiyana, di bawah bupati ada camat. Jadi kontrol sistemnya itu luar biasa. Perdagangannya hebat. Militernya apalagi. Tiba-tiba ada anak muda usia 26 tahun. Anda bayangkan, berteriak Indonesia merdeka sekarang-sekarang. Apa nggak gila ya? Itulah pemimpin yang futuristik, yang visioner. Maka dialektika kedua itu melahirkan the power of idea. Indonesia merdeka sekarang dan sekarang. This is the power of idea. Imagination-nya apa? Itu bagaikan suatu jembatan emas. Nah, saya bangun kantor partai, saya pakai ide imajinasi ini. Jika di PDI Perjuangan sekarang satu-satunya partai di Asia bahkan yang punya sertifikasi ISO kualifikasi manajemen dan aset manajemen. Kami punya sekolah partai, kami membangun lebih dari 246 kantor partai atas nama partai dan tidak bisa diperjualbelikan. Itu saya hanya menggunakan rumus ide, imajinasi, dan spirit. Dengan ketiganya, Anda akan punya suatu will and God. Apalagi kalau kita dipandu dengan kepentingan nasional. Jadi saudara-saudara sekalian, tradisi intelektual Soekarno ini adalah sebagai suatu cara untuk merumuskan suatu national interest kita atas dasar pertarungan geopolitik dunia. Ini juga bisa kita terapkan dalam kerangka kita sehari-hari. Saya setelah lulus S1 dari UBK, saya akan menjadi ini. Itu ide. Imajinasinya bagaimana? Oh, kalau saya menjadi ini, muncul imajinasi yang saudara bayangkan. Gitu. Wah, setelah belajar di UBK, saya ingin jadi presiden RI misalnya. Itu ide. Imajinasinya bagaimana? Kalau saya jadi presiden, sebagai lulusan UBK, saya akan terapkan itu gagasan-gagasan Bung Karno tentang Trisakti misalnya. Itulah yang menciptakan satu gaze. Itu mahasiswa ini tiba-tiba datang ke istana dan mendemo kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat misalnya, seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, maka sebagai mahasiswa temukan the power of idea tentang saudara, tentang bangsa, tentang dunia. Ini kalau kita mau meneladani dari kepemimpinan Bung Karno. Nah, tokoh-tokoh pemikir dunia ini adalah, saya nggak akan balas ini, saudara silakan diskusi sendiri. Saudara-saudara sekalian, dari berbagai konstelasi itu, maka Bung Karno kemudian melihat bahwa Indonesia merdeka itu ternyata kita tidak sendirian. Bung Karno merumuskan lifeline of imperialism dari Selat Gibraltar turun ke Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah,
kemudian Laut Jepang, Tiongkok Selatan, sebelah menyebelahnya itu adalah bangsa-bangsa terjajah. Lalu pemikiran Soekarno, mengapa bangsa-bangsa ini bisa terjajah? Mengapa Indonesia dengan rekam jejak sejarah yang luar biasa di Sriwijaya dan Majapahit, sebagai bangsa yang ikut membangun peradaban dunia melalui jalur rempah misalnya, tiba-tiba kita bisa terpuruk ke titik nadir menjadi bangsa yang terjajah? Maka Bung Karno kemudian menggali suatu narasi pembebasan yang berangkat dari sosok yang sangat sederhana, seorang marhen yang dia berdaulat di dalam menentukan kapan saya menanam padi, kapan saya menanam umbi-umbian. Dia punya lahan, dia punya suatu semangat untuk menunjukkan keberdikariannya dalam keluarga dia. Tapi mengapa dia miskin? Maka Soekarno merumuskan bahwa dunia melalui lifeline of imperialism itu ternyata menghadapi suatu realitas penjajahan. Maka Bung Karno kemudian merumuskan tentang marhenisme, tentang persatuan revolusioner, progresif revolusioner dari rakyat-rakyat tertindas yang ingin merubah nasibnya, dan itu diwujudkan di dalam kemerdekaan Indonesia. Maka lahirlah Pancasila. Memahami Pancasila tanpa narasi pembebasan kaum marhen, tanpa berbicara falsafah pembebasan manusia yang tertindas, kita tidak akan bisa menemukan spirit. Spirit itulah yang harus Anda temukan oleh teman-teman mahasiswa. Anda akan menjadi apa ke depan, baik bagi diri Anda, bagi organisasi yang Anda masuki, maupun bagi bangsa dan dunia. Dengan cara seperti itu, saudara-saudara sekalian memiliki suatu syarat untuk masuk di dalam pemikiran geopolitik Soekarno, karena sejatinya Pancasila itu sebagai suatu jawaban atas lifeline of imperialism menjadi the new lifeline of a new world order. Itu yang diharapkan oleh Bung Karno. Dengan demikian, pemikiran geopolitik Soekarno itu sebenarnya sederhana. Yang pertama, didasarkan pada ideologi Pancasila. Pancasila sebagai lifeline tata dunia baru. Yang kedua, bertujuan membangun tata dunia baru. Yang terjadi sekarang jauh dari pemikiran Soekarno. PBB tidak berdaya, saudara-saudara sekalian, menghadapi suatu kebijakan dari Trump. PBB tidak berdaya. Soekarno sudah memikirkan itu tahun 60, 30 September 1960 Bung Karno sudah mengatakan perlunya retooling terhadap PBB. Jadi saudara-saudara sekalian, saya bukannya untuk masuk hanya dalam suatu perspektif masa lalu, tetapi itu masih sangat relevan dalam situasi penindasan yang terjadi sekarang atas nama hegemoni suatu negara, nasional interest suatu negara. Maka Bung Karno mencita-citakan membangun tata dunia baru. Ini yang harus kita pikirkan, bahwa sebagai warga Indonesia kita sangat beruntung bahwa para pendiri bangsa kita telah memikirkan kita, rakyat Indonesia, berjuang bagi Indonesia dan dunia. Yang ketiga, berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imperialisme dan kolonialisme. Ini kesalahan fatal dari Amerika Serikat. Mereka mencoba mengekspor suatu nilai-nilai demokrasi. Tahun 97, ketika Pak Harto jatuh, sebelum jatuh, Pak Harto menandatangani letter of intent IMF. Di dalam letter of intent IMF itu masuklah suatu program reformation of legal framework. Sistem politik kita, kultur politik kita, budaya dan perilaku politik kita akan diubah seperti gaya Amerika Serikat. Maka terjadi global reproduction of American politics. Ini yang tidak kita inginkan. Yang keempat, bagaimana tata dunia baru bisa diwujudkan? Kita harus menggalang solidaritas bangsa-bangsa. Anti perang, peaceful coexistence. Yang kelima, berorientasi pada struktur dunia yang demokratis, sederajat dan berkeadilan. Maka dari sinilah kemudian kami rumuskan suatu teori progresif geopolitical coexistence, yaitu teori pertahanan dalam cara pandang geopolitik yang mengabdi pada kepentingan nasional berdasarkan pada pentingnya penggunaan instrumen of national power
pada wataknya yang progresif, revolusioner, bertujuan untuk mewujudkan tata dunia baru. Yang di sampingnya ini adalah variabel. Jadi penelitian saya tentang geopolitik ini mixed method. Yang pertama, karena pemikiran Soekarno itu kritis, maka saya menggunakan paradigma kritis. Sehingga heavy-nya dalam penelitian itu aspek kualitatif, itu 85%. Dan kemudian menggunakan critical discourse analysis dengan visualisa dari teori Bourdieu, dan kemudian dari CDA tersebut kami lakukan fenomenologi untuk melihat berbagai realitas tentang pemikiran-pemikiran geopolitik Soekarno. Nah, dari sini, dari 7 variabel ini ternyata kalau kita lihat next. Jadi kalau tadi konstruksi antara dimensi dan indikator serta loading factor itu dimensinya secara kualitatif, loading factornya secara kuantitatif. Maka ini rumusnya, bahwa kepentingan nasional itu 0,279 teknologi dan seterusnya. Dari persamaan ini menunjukkan saudara-saudara sekalian bahwa Indonesia hanya akan bisa memperjuangkan kepentingan nasionalnya apabila kampusnya maju, apabila pendidikannya maju, risetnya maju, penguasaan ipteknya luar biasa. Itu syarat kita memperjuangkan kepentingan nasional kita. Maka Pak Sufiantan kami hadirkan di sini. Nanti bantu-bantu nih UBK. Nanti Pak Lasarus kita bantu. Jadi Mas Romi nanti harus kita wujudkan, karena cara pandang Bung Karno itu adalah Indonesia untuk dunia. Maka nanti setelah ini kita bangun dengan cara gotong royong, nanti harus ada the corner of Indonesia, Indonesian corner. Ada juga dari Amerika dan Eropa Barat, ada Amerika Latin, ada Afrika. Sehingga dari kampus Bung Karno ini sudah menggambarkan suatu visi pemikiran tentang Bung Karno. Ada dari Cina dan seterusnya. Karena di dalam memperjuangkan kepentingan nasional tadi secara kuantitatif kami bisa buktikan bahwa loading factor yang tertinggi itu adalah kuasai iptek. Yang kedua, politik. Politik itu dalamnya ada diplomasi. Jadi berbicara tentang pemikiran Bung Karno tanpa suatu hasrat untuk menguasai iptek dengan cara apapun, tanpa suatu hasrat untuk mengembangkan suatu kompetensi dalam diplomasi dan penguasaan hukum, tidak ada gunanya. Ini dari rumusnya. Kembali pada persamaan tadi ini. Jadi kepentingan nasional itu yang paling dominan adalah teknologi dan politik. Baru kemudian pertahanan negara, militernya kecil. Jadi kalau pertahanan negara ini sekarang kita membentuk batalion-batalion itu, militerisme, faktornya dalam teori geopolitik Soekarno paling kecil. Kita lebih penting untuk merumuskan kepentingan nasional kita. Kita lebih penting untuk memperkuat diplomasi internasional kita. Kita lebih penting untuk menguasai iptek daripada membangun batalion. Ini sebagai otokritik atas kebijakan pemerintah dari kebijakan-kebijakan pembentukan batalion pembangunan itu. Next, saudara-saudara sekalian, bagaimana praksis pemikiran geopolitik Soekarno? Praksis dari pemikiran geopolitik Soekarno yang telah dirumuskan sejak tahun 30-an. Yang pertama adalah Konferensi Asia Afrika tahun 55. Seorang David Van Rybrock dalam bukunya Revolusi mengatakan Konferensi Asia Afrika menjadi simbol terkuat dari visi internasional Soekarno. Konferensi Asia Afrika itu berhasil menunjukkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia, saudara-saudara sekalian. Jadi yang namanya mahasiswa UBK harus punya visi internasional, harus menguasai bahasa asing minimum 2. Inggris itu wajib. Ini ya. Ini kepeloporan kita. Dan setelah konferensi Asia Afrika, saudara-saudara sekalian, itu hebatnya saat itu. Saya bukan nostalgia masa lalu, tapi saya mengambil spirit dari masa lalu. Jadi Mas Mahendra Putra misalnya,
Kita lihat UBK ini. Bagaimana kalau nanti kita bangun dengan ide dan imajinasi bahwa ini juga harus mencerminkan pemikiran Bung Karno, Asia, Afrika, Amerika Latin sebagai suatu poros kekuatan kita, the new emerging forces di dalam membangun suatu tata dunia baru. Maka UBK juga harus bekerja sama dengan negara-negara yang menjadi sahabat Bung Karno, termasuk Tiongkok, Kuba, Brasil, dan sebagainya, termasuk pecahan dari Yugoslavia, Rusia, Amerika Serikat pada masa Kennedy, dan sebagainya. Ini yang nantinya tercermin dalam desain masa depan tentang UBK. Nah, setelah konferensi Asia Afrika, maka civil society kita itu bergerak keluar. Ada konferensi dokter anak Asia Afrika. Nah, saya bertanya buat teman-teman mahasiswa, ada nggak? Mengapa saat itu Bung Karno mendorong adanya konferensi dokter anak Asia Afrika? Yang bisa jawab, kasih bonus. Bonusnya melebihi PLT dalam periode kedua Jokowi. Melebihi bansos. Ada yang bisa menjawab mengapa Bung Karno memberikan dukungan penyelenggaraan konferensi dokter anak Asia Afrika, dan kemudian lahirlah konferensi perempuan Asia Afrika, konferensi wartawan Asia Afrika. Hebat sekali saat itu. Dan di situ ada tokoh-tokoh nasional kita yang bergerak keluar. Jadi yang bergerak keluar bukan hanya Presiden Prabowo dengan kunjungan ke luar negeri, tetapi civil society juga bergerak keluar, saudara-saudara sekalian, memikirkan Indonesia bagi dunia. Ada nggak yang bisa menjawab? Konferensi mahasiswa Asia Afrika. Saya tantang ini di UBK untuk memelopori konferensi mahasiswa Asia Afrika yang kedua dari UBK. Nah, kalau bisa kita kasih sponsor. Harus kayak gitu cara berpikir mahasiswa UBK. Jangan kalah sama tetangganya. Saudara-saudara sekalian, membangun suatu vision universitas itu tidak ditentukan oleh bangunannya, fasilitasnya, tetapi ditentukan oleh ide, imajinasi, spirit yang terbangun di dalamnya. Ini yang harus kita temukan di UBK, menggelorkan seluruh kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Ini teman-teman mahasiswa habis ini banyak diskusi untuk itu. Ada yang bisa jawab? Mengapa Bung Karno memelopori konferensi anak-anak Asia Afrika? Enggak, saya jawab. Padahal bonusnya 5 juta rupiah nih bagi yang bisa jawab. Atau saya dikatakan 10 juta rupiah. Salah tidak apa-apa. Jadi supaya ada interaksinya. Ada yang bisa menjawab mengapa Bung Karno kemudian mendorong konferensi dokter anak Asia Afrika. 15 juta rupiah. Nah, itu banyak. Kita udah terlanjur masuk pada abad kapitalisme ini. Jadi sebelum kita luruskan dengan pemikiran Bung Karno, kita kenali kapitalisme ini. Silakan. Kan ini melebihi dana bansos yang dibagi-bagi pada pemilu 2024 yang lalu. Tes. Izin Bapak, ini saya ya begitu yakin benar, tapi sebelumnya saya pernah baca-baca juga. Alasannya adalah dikarenakan Bung Karno ingin mengumpulkan negara-negara yang memang baru merdeka akibat jajahan kolonialisme, juga karena berdasarkan senasib sepenanggungan Bapak. Namanya siapa tadi? Dinda Pak, Ilmu Komunikasi Semester 8. Siap. Oke, tepuk tangan buat dia. Jadi anak-anak muda seperti ini jawab dulu, salah tidak ada persoalan. 1 juta rupiah untuk dia. Yes.
saudara-saudara sekalian, Bung Karno itu menginginkan anak-anak Indonesia tingginya 170 cm. Jadi kalau masuk TNI itu gagah. Kalau menjadi pemimpin itu gagah, maka diadakanlah konferensi dokter anak Asia Afrika supaya kita berpikir tentang masa depan itu dari anak-anak kita. Maka kemudian kalau konsep MBG untuk stunting, Bung Karno melewati itu. Bung Karno sudah memikirkan bagaimana anak-anak Indonesia itu sehat jasmani dan rohani. Maka kemudian dalam kepemimpinan beliau ada buku Mustika Rasa. Ini membuat suatu rahasia bagaimana Indonesia dengan kekayaan kuliner yang luar biasa, dengan bumbu-bumbuan yang bercita rasa surga, kemudian menindaklanjuti konferensi dokter anak Asia Afrika agar anak-anak Indonesia cerdas, maka harus dengan makanan yang bergizi. Ini Mustika Rasa. Di sini Bung Karno mengatakan dari lidah dan perut rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor. Saudara-saudara tahu berapa impor pangan kita per tahun? Ada yang tahu? Tunjuk jari mahasiswa. Tidak boleh nanya ke Meta, ke AI. Berapa impor pangan kita? 300 triliun rupiah minimum. Ini karena kita tidak punya kesadaran geopolitik di dalam mendaya gunakan geostrategis kita sebagai suatu negara tropis yang dikaruniai kekayaan kuliner dan bumbu-bumbuan yang luar biasa. Maka Bung Karno mengatakan dari lidah dan perut rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor. Tadi ya langsung kasih bonus, nanti lupa, nanti kita janji harus langsung harus langsung terpenuhi. Ini buku ini nampaknya sederhana, pakai kebaya. Ini ciri kita orang Indonesia. Belakangnya pakai gedek, anyaman bambu. Yang dimasak ada pete, ada jagung, ada cabai, ada kacang-kacangan, ada tempe dan tahu. Ini Indonesia sekali. Nah, inilah spirit dari konferensi dokter anak Asia Afrika itu. Bukunya setebal ini. Maka saudara-saudara sekalian, penting sekali untuk melihat kita dan dunia. Bagaimana misalnya kalau terjadi perang, kita nggak bisa impor gandum, kita nggak bisa impor kedelai. Apa yang terjadi dengan Republik ini? Buat apa kita begitu banyak fakultas-fakultas pertanian, tetapi kita tidak menggelurakan suatu spirit berdiri di atas kaki sendiri? Maka saya katakan Indonesia telah lama meninggalkan pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa. Saya baca dokumen lama Civics, ini tahun 60-an. Di sini anak-anak, ya 10 November 60, anak-anak SMA saat itu telah diajarkan tentang bagaimana membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Mengapa konferensi Asia Afrika penting, konferensi perempuan anak Asia Afrika, jurnalis Asia Afrika, mahasiswa Asia Afrika. Ini adalah cara pandang kita terhadap dunia, saudara-saudara sekalian. Nah, dengan demikian, ini kita lihat, ini adalah kontribusi Indonesia bagi dunia. Kita mengadakan konferensi Asia Afrika dan kemudian bangsa-bangsa Asia Afrika merdeka, hingga kemudian lahirlah konferensi Islam Asia Afrika. Bung Karno dikukuhkan sebagai pendekar dan pahlawan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Inilah yang dilenyapkan di dalam pemerintahan Orde Baru. Inilah yang membuat kita sebagai bangsa selama 32 tahun Orde Baru dan masa-masa reformasi kita tidak punya karakter yang kuat karena kita dijauhkan dari pemikiran para pendiri bangsa. UBK harus menggelorakan tekad dan semangat untuk menggali kembali seluruh pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa di dalam rangka scientific. Ini yang kita lakukan.
Nah, saya sudah mengkaji. Teman-teman bisa merumuskan. Misalnya ngambil S2, strategi komunikasi Bung Karno di dalam pembebasan Irian Barat, strategi diplomasi Bung Karno, konsolidasi negara Bung Karno, marhenisme sebagai narasi pembebasan. Ini luar biasa yang bisa kita gali. Nah, saudara-saudara sekalian, spirit mewujudkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia inilah yang harus kita lakukan. Jika tidak, jika kita orientasi ke dalam bangsa sendiri, tanpa ada suatu tekad membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia, yang lahir kebijakan batalion pembangunan. Itu orientasi teritorial. Padahal dalam konsepsi Bung Karno yang namanya TNI Angkatan Darat, tugasnya adalah untuk menguasai riset, menguasai teknologi pertahanan, untuk melihat teritorial pihak negara-negara lain yang berpotensi menjadi ancaman kita, bukan untuk ke dalam dengan menganggap rakyat sebagai ancaman, saudara-saudara sekalian. Bukan itu. Maka Bung Karno merancang pertahanan atas cara pandang geopolitik. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Tetapi ini menunjukkan bagaimana rekam jejak kita, dan temuan yang lain dalam disertasi itu adalah pentingnya hubungan antara strategi culture, sejarah peradaban dunia dengan Pancasila yang melahirkan pemikiran geopolitik Soekarno untuk cita-cita nasional dan tujuan nasional bagi nasional interest kita. Next, coba ini terus ini kami pakai berbagai pendekatan field kita, ruang lingkup kita itu adalah rakyat, society kita, national view kita, global view kita, itu field kita, itu ruang lingkup pemikiran Bung Karno dengan body of knowledge-nya. Next, ini tidak akan saya jelaskan, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian siklus pemikiran geopolitik Soekarno, ini juga temuan dalam penelitian saya. Jadi pertama, national interest kita membebaskan Irian Barat, itu national interest kita. Yang kedua, keterlibatan global. Maka kita mengadakan konferensi Asia Afrika, itu menciptakan hukum internasional dengan pendekatan diplomasi kita. Diplomasi luar negeri, kerjasama internasional, kita bangun kerjasama dengan Yugoslavia, dengan Soviet saat itu, dengan Amerika Serikat, dengan Eropa, sehingga akhirnya dengan diplomasi pertahanan memperkuat postur pertahanan sebagai daya deterrent efek kita di dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Ini siklus ini terus bergerak. Kalau Presiden Prabowo mau menjadikan Indonesia sebagai peace facilitator untuk masalah Timur Tengah, ini bisa dipakai. Siklus geopolitik Soekarno. Kita mau menyelesaikan konflik di Semenanjung Peninsula, Korea Utara, Korea Selatan, kita bisa menggunakan siklus ini. Kita mau menyelesaikan apa yang terjadi di Taiwan, kita bisa menggunakan siklus ini di dalam diplomasi luar negeri dan pertahanan kita yang didorong oleh national interest kita. Contohnya, kalau kita menyelesaikan konflik dan ketegangan di peninsula antara Korea Utara dan Korea Selatan, dari Korea Selatan kita bisa mendapat berbagai teknologi untuk mempercepat perubahan di dalam industri kita. Dari Korea Utara kita bisa mendapatkan teknologi nuklir misalnya. Itu adalah national interest kita dengan menggunakan siklus geopolitik Soekarno. Next, inilah pengejawantahan antara pemikiran geopolitik Soekarno dengan imajinasi geopolitik tadi, yang kemudian didorong oleh national leadership melahirkan grand strategy dan kemudian kebijakan teknokratis kita, tetap dalam suatu dialektika antara perspektif kita terhadap tantangan yang dihadapi bangsa ini dengan respon dari dunia berdasarkan cara pandang geopolitik Bung Karno. Next, ini adalah ideological power of Soekarno geopolitical thought. Ini juga bisa diterapkan bagi mahasiswa yang ingin menjadi diplomat handal. Gunakanlah the ideological power of Soekarno geopolitical thought. Demikian pula the power of Soekarno diplomasi dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, next. Nah, ini contohnya. Ini bagaimana Indonesia, Bung Karno merencanakan secara detail konferensi Asia Afrika
itu sampai mahasiswi direkrut. Ini adalah the arts of diplomacy. Bayangkan, ini mahasiswi membawakan lilin, satu delegasi masih banyak yang merokok, belum ada larangan merokok. Maka mereka membawa lilin untuk menyalakan rokok kamu. Bayangkan utusan Arab Saudi saja sama Iran sampai terpesona melihat the art of diplomasi kita. Ini jangan dianggap sederhana. Ini adalah diplomasi multi approach tadi. Sehingga akhirnya seluruh delegasi konferensi Asia Afrika itu merasa dia diperlakukan dengan hormat oleh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, sehingga 10 dasar-sila Bandung dalam konferensi Asia Afrika 7 itu dipakai untuk nasional interest kita bagi pembebasan Irian Barat, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau Presiden Prabowo mau menyelesaikan Timur Tengah, maka harus diadakan konferensi internasional dulu atas prakarsa Indonesia, KAA plus gerakan non-blok. Kita berbicara Timur Tengah misalnya. Ini yang bisa diselesaikan bagaimana konferensi tersebut direncanakan secara detail. Next. Nah, saudara-saudara sekalian, ini buat mahasiswa penting. Jadi implementasi dari pemikiran geopolitik Soekarno itu sebenarnya simple. Soekarno sudah banyak, Bung Karno merenungkan tentang peta Indonesia. Lalu Bung Karno merumuskan bahwa pemikiran geopolitik Soekarno, maka Indonesia, kata Bung Karno, harus menjadi negara terkuat di Samudra Hindia dan kita mengawal masa depan dunia berada di Pasifik. Karena Soekarno tahu bahwa masa depan dunia tidak di Eurasia sebagaimana teori dari Mackinder. Soekarno merumuskan masa depan dunia ada di Pasifik, karena itulah Irian Barat harus menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Irian Barat yang tidak boleh dieksploitasi bagi kita sendiri, harus dibangun sebagai satu nasional stat kita. Nggak boleh ada penjajahan baru di Papua. Kita harus menentang. Mahasiswa UBK harus berani bersikap kritis ketika melihat penjajahan baru di Papua. Kita harus ingatkan spirit dari Bung Karno yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, inilah untuk menuju masa depan dunia di Pasifik, maka Bung Karno membangun koridor strategis. Ini sama dengan teori dari Parakana tentang konektografi. Ini juga sama teori dari Anita Sengmuta, itu tentang imagination of geostrategis ini. Maka saudara-saudara sekalian, jadi Sulawesi itu oleh Bung Karno menjadi lumbung pangan. Maluku, Papua itu sebagai pusat oceanografi terbesar. Maka di setiap koridor strategis ini ada universitas. Universitas ini sebagai suatu agen perubahan, memimpin transformasi perubahan struktural di Indonesia dengan kepemimpinan intelektual. Maka Patimura dan Cendrawasih itu sebagai strategic corridor di mana kedua universitas ini harus menjadi pusat pengembangan oceanografi terbesar. UGM pemerintahan, IPB itu sebagai pusat atau city of intellect untuk kedaulatan pangan. Maka kalau ada Bung Karno, Kerawang, Bekasi itu tidak akan menjadi kawasan industri, itu tetap menjadi lahan hijau royo-royo untuk kepentingan kedaulatan pangan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi ini diputus, maka pentingnya wawasan geopolitik itu di sini. Diungkap oleh Pak Harto. Padahal dulu ada Waduk Jatiluhur, itu Juanda yang membangun. Itu sudah menggunakan pendekatan mengedepankan ya perhatian terhadap kelestarian alam, pembangkit listrik tenaga air. Itu Jatiluhur itu untuk membangun kedaulatan pangan kita. Di situ city of intellect-nya adalah IPB, research-nya itu di Kerawang, Bekasi, Cikampek.
Yang sayang sekarang sudah menjadi lahan beton, bukan lahan pertanian lagi. Nah, ini lihat, UGM sudah bicara tentang Pancasila demokrasi, ITB pusat penguasaan teknologi. Jadi bagi yang menguasai teknologi angkasa luar oleh Bung Karno masuk ITB. Bagi yang menguasai pangan, karena pangan itu menyentuh kehidupan rakyat, masuk IPB. Bagi yang ingin mengintegrasikan ini semua, masuklah Universitas Bung Karno, saudara-saudara sekalian. Harus ada gitu cara pandang kita. Next. Nah ini, tadi saya tanya tadi. Nah ini saudara-saudara sekalian, coba lihat. Jadi cara membangun dalam cara pandang geopolitik itu berdasarkan teori geopolitik Soekarno harusnya seperti di Australia. Mana ada Australia bangun dari pedalaman. Kita bangun harusnya sepanjang Selat Sunda ini, Malaka. Kalau terjadi konflik, misalnya perang di Laut Tiongkok Selatan, maka Selat Sunda ini menjadi alternatif koridors dalam teori Anita Senguta. Nah sehingga pinggir-pinggir pantai ini harus kita bangun. Maka Bung Karno dulu mengedepankan industri baja dulu, Krakatau Steel. Itu dibangun. Lalu karena kita ingin menjadi negara terkuat di Samudra Hindia, itulah negara maritim itu dibangun. Selama 32 tahun Pak Harto kita menjadi negara kontinental. Ini. Jadi dengan lihat peta kita di dalam postur angkatan perang kita, maka yang terdepan harusnya adalah angkatan laut dan angkatan udara. Bukan berarti angkatan darat tidak penting. Angkatan darat sebagai sentralnya di dalam merancang strategi postur penguasaan teknologi, mendapatkan teknologi pertahanan, termasuk pangan. Itu tugas mereka. Teritorial musuh, bukan teritorial rakyat Indonesia sendiri. Itu dalam konstruksi pertahanan dari geopolitik Soekarno. Maka Kalimantan itu dibangun sebagai koridor strategis untuk kekuatan angkatan udara. Guna apa? Melindungi hutan-hutan kita. Jadi di sana bukan angkatan darat, masuk keluar hutan nanti tak kuat. Maka hutan-hutan nggak boleh ditebang. Ada kesadaran ekologi. Ini mohon maaf ya kalau panjang lebar. Nah tapi Selat Sunda, jadi seperti di Australia itu membangun dari pinggir-pinggir strategi koridor. Jadi ada Selat Sunda kita bangun, Makassar kita bangun, kemudian Maros, kemudian Bitung. Bitung harus menjadi pelabuhan yang super hebat karena dia menjadi pintu gerbang bagi Tiongkok di dalam menjalankan Belt and Road-nya. Ini yang lama. Ketika cara pandang pembangunan kita tidak berdasarkan geostrategis, maka yang rusak adalah pertaniannya, yang rusak adalah hutan-hutannya. Karena kita harus membangun sebagai bangsa samudra dengan kesadaran geopolitik Bung Karno. Alki 2, ini yang lama kita lupakan saudara-saudara sekalian. Nah, di belakang saya punya banyak materi tentang implementasi pemikiran geopolitik Soekarno. Saya ambil contoh yang sederhana. Kita dengan Singapura, ini tertutup ya, ini teman pers, yang ini tertutup. Kita dengan Singapura misalnya, begitu banyak unfairness di dalam perjanjian kita dengan Singapura, imbalance. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan instrumen of national power dari Bung Karno. Saya sampaikan data di sini secara sederhana bahwa per tahun penduduk Indonesia yang ke Singapura itu 3 juta orang. Tahun ini karena kelas menengah berkurang, apalagi setelah kenaikan BBM ini, yang ke Singapura hanya 2,4 juta orang. 2,4 juta orang. Ini adalah the power of demography. Kita nggak pernah menggunakan power demografi ini. Sehingga ketika kita perundingan dengan Singapura, misalnya kita minta transparansi, berapa sih dana dari pengusaha-pengusaha Indonesia di sana, kita mengatur bagaimana suatu penggunaan dana dari kita yang berada di sana untuk kepentingan nasional interest kita, dengan cara memberikan suatu insentif. Misalnya kita nggak dapat data. Nah, ketika kita mendapatkan data itu sulit,
kita bisa menggunakan instrument of national power berupa demografi. Karena nanti cukup mengatakan Mas Romi sebagai anggota DPR RI, kalau Singapura tidak mau menempatkan kita di dalam suatu perundingan-perundingan yang adil, maka seperti Bung Hatta, warga Indonesia tidak akan ke Singapura. Takut mereka, Pak. Gitu. Kita tidak melihat aspek ini. Australia begitu takut dengan asylum seeker, makanya harus kita pakai sebagai suatu upaya untuk membangun kerjasama dengan Australia, sehingga kemudian ketika kita membantu kekuatan pertahanan kita mencegah adanya asylum seekers yang ke Australia, kita mendapatkan sesuatu dari Australia. Kita nggak pernah pakai itu. Kita nggak pernah pakai instrumen kedaulatan kita untuk Selat Malaka misalnya. Tetapi tentu dengan cara yang sesuai dengan norma internasional yang kita taati bersama. Juga misalnya kebutuhan pangan kita. Kita tidak melihat ini dalam perspektif geopolitik tentang strategic corridor. Kita akan sulit mengembangkan NTT misalnya apabila NTT tidak ditempatkan dalam suatu strategic corridor bersama-sama dengan Timor Leste, bersama dengan Darwin dan Papua Selatan, sehingga keempatnya itu kita pandang sebagai suatu strategic corridor. Itu cara pandang geopolitik Soekarno. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya rekan-rekan mahasiswa, dengan pemikiran geopolitik Soekarno maka kita bisa merumuskan tentang ide masa depan, tidak hanya bagi bangsa ini, tetapi juga bagi UBK, bagi diri kita sendiri. Maka tugas kita bersama, kalau saudara-saudara sekalian mengatasnamakan sebagai mahasiswa Universitas Bung Karno, maka mari kita tangkap seluruh pemikiran-pemikiran Bung Karno itu menjadi suatu konsep yang kemudian menciptakan suatu ide, imajinasi, dan tindakan-tindakan strategis kita yang akan kita lakukan untuk diri kita, keluarga, bangsa, dan negara kita, semua bisa berjalan dengan koheren. Bung Karno digerakkan oleh suatu cita-cita yang luar biasa tentang Republik ini. Maka Bung Karno mampu menghadapi berbagai tantangan keluar masuk penjara, dan sebagai seorang pemimpin yang terpenting adalah legasi bagi bangsa dan negara. Yugoslavia telah rontok sebagai suatu negara yang seharusnya mampu menjadi pemimpin-pemimpin di Eropa. Tetapi kita mengalami berbagai pasang naik dan pasang surut dari Republik ini karena kita telah terlalu lama meninggalkan gagasan dari pendiri bangsa kita, Bung Karno, Hatta, Tan Malaka, dan sebagainya. Maka semoga kuliah umum ini mampu menggelorakan semangat kita dan belajar dari masa lalu. Itu kita bisa menemukan suatu api perjuangan dan kompas bagi masa depan kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih Pak